Wali Kota Paduyana selaku kuasa pemilik modal perusahaan daerah meminta PDAM Wairilau tingkatkan pelayanan di tahun 2022. Tahun depan PDAM akan menambah sambungan rumah melalui sistem penyediaan air minum. Hal ini disampaikan Wali Kota usai memberikan SK perpanjangan kontrak kepada 19 pegawai Selasa pagi di Aula Gedung Semergo. Wali Kota Paduyana meminta manajemen PDAM Wairilau terus mengawasi disiplin pegawai dan mendorong PDAM menjadi perusahaan besar hingga tingkat provinsi. Wali Kota juga berharap kerjasama Forkopimda khususnya DPRD Bandar Lampung agar mempercepat pembahasan Raperda tentang perusahaan umum daerah Wairilau. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PDAM Wairilau tahun 2022, Pemkot Bandar Lampung akan membangun gedung perkantoran berlantai 3 dan membuka layanan pengaduan masyarakat. Mudah-mudahan PDAM bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tadi Bunda sudah memberikan arahan kepada mereka bahwa PDAM ini PDAM terbesar perusahaan daerah, ya perusahaan pemerintah terbesar, ya terbesar yang ada di Lampung. Jadi Bunda minta tolong tadi kepada teman-teman yang ada di PDAM Wairilau melalui Pak Direktur, tolong masalah ketertibannya, tanggung jawabnya. Sudah kalau misalnya kita tanggung jawab yang bagus insya Allah. Apalagi nanti kan kita punya perusahaan air mineral, Siger Mineral. Sebentar lagi akan kita buka Siger Mineral. Tadi Bunda udah bilang juga sama Pak Suendar, kita nggak usah beli yang ini tapi ada yang ini. Kalau murah kita ambil, kualitasnya masih bagus, jadi tahun depan kita bisa produksi. Nah tidak lain ini pemerintah kota supaya perusahaan daerah ini makin berkembang. Bukan hanya di kota Bandar Lampung saja, tapi di seluruh provinsi Lampung. Ya kan bukan di sini, hanya di luar daerah provinsi Lampung. Kalau misalnya kita bagus, kenapa enggak gitu. Nah jadi Bunda berharap sekali lagi kepada teman-teman di Wairilau, terutama melalui Direktur tadi Bunda memberikan masukan, tolong kinerjanya, poksi kerjanya. Karena kalau udah kinerja, poksi kerja dan tanggung jawab ini dilaksanakan, wah, Bunda apa yakin perusahaan daerah pemerintah kota Bandar Lampung kayak Bang Wawai, Syariah, PDAM, PD Pasar, dan juga PD Kebersihan bisa menjadi contoh. Nah ini harus kita lakukan, apalagi kan kita ini estalasinya provinsi, harus yang terbaik semua. Dan kita kalau sudah ada di dalamnya ada rasa tanggung jawab. Nah kalau tanggung jawab yang baik insya Allah, kalau tanggung yang baik, kerjanya yang baik sesuai dengan poksinya, wah enak sekali. Apalagi kan kita lagi ada penambahan ya Pak ya, penambahan pemasangan untuk masyarakat sekitar kota Bandar Lampung. Ya sekarang kita lagi pemasangan, mudah-mudahan kabel-kabel pipa-pipa yang besar-besar itu sudah kita rapikan. Dan nanti kita juga akan kita bikin PDAM ini 3 lantai. Jadi lantai pertama adalah pelayanan, lantai yang kedua adalah seluruh karyawan, lantai yang ketiga itu adalah untuk ruang rapat, ruang pertemuan. Terus kita juga punya sentral pengaduan PDAM Wairilau. Nah di situ nanti tidak usah repot-repot lagi masyarakat. Nanti kan biasanya nelpon Bunda yang nyampaikan ke Pak Direktur, kadang kenaikan ke staf. Nah sekarang kita udah punya call center ini, jadi apapun aduannya, ya nanti kita bisa melalui call center ini, nanti langsung tim dari PDAM Wairilau langsung datang, langsung ditindaklanjutin apa permasalahan yang ada di lapangan. Dan juga Bunda minta tolong sama DPR Kota Bandar Lampung, sama perdanya, karena kan kita mau punya perusahaan daerah lagi, PDAM mau punya mau jadi perumda, jadi kita mau nambah perusahaan air minum, kan harus jadi perumda dulu. Nah kalau sudah menjadi perumda, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tenaga kontrak yang diperpanjang masa kerja sudah melalui evaluasi dan berdasarkan perwali serta peraturan direksi. Direktur PDAM Wairilau Suhendar Zuber akan melakukan pembenahan pelayanan untuk lebih membesarkan PDAM Wairilau di tahun 2022. PDAM akan menambah sambungan rumah dari SPAM melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Diperpanjangnya ada 19 orang, tapi yang 3 orang kita tunda penyerahan SK-nya karena kurang disiplin. Kita akan lakukan pembinaan dan evaluasi terlebih dahulu. Dan untuk pemberian tali asi tadi, ada berapa yang sudah? 12 orang. 12 orang ini adalah akumulasi yang pensiun pada periode 2021. Ini adalah bentuk penghargaan serta apresiasi untuk karyawan-karyawati kita yang sudah pensiun.
ya sekedar tali asih perhatian, sudah ada kenang-kenang untuk mereka pernah mengabdi dari sebagian usia hidupnya di PDAM Warilau. Berapa tahun pengabdian mereka di PDAM? Variatif, ada yang 10 tahun, tergantung usia dia masuk jadi pegawai. Ini perpanjangan kontrak sudah berdasarkan hasil evaluasi ya Bang? Oh iya, kita sudah evaluasi secara ketat sesuai dengan perwali, sesuai dengan peraturan direksi, karena sesuai dengan harapan KPM tadi, Bu Wali Kota, perusahaan daerah harus maju. Untuk maju suatu perusahaan daerah tergantung daripada sumber daya manusianya. Nah ini akan kita benahi sedemikian rupa sehingga PDAM Warilau, betul kata Bunda tadi, seprovinsi Lampung PDAM Warilau terbesar dari SR-nya, dari manajemennya, dari asetnya kita terbesar. Maka harapan kita mudah-mudahan melalui program KPBU yang merupakan proyek strategis nasional. Ini kan sekarang posisi SR kita ini 45.746 sekarang. Nah nanti kalau ditambah spam atau KPBU itu 60.000, berarti nanti di atas 100.000 SR kita. Berarti dia sudah termasuk high class se-Indonesia bahkan. Tapi kendalanya sekarang KPBU itu sedang terhambat. Maka kita berharap betul perhatian dari semua stakeholder, baik dari pusat sampai daerah untuk kesuksesan KPBU itu. Karena bagaimanapun PDAM ini tertanggung sendiri sekarang ini untuk membayar air curah yang sudah diproduksi oleh badan usaha itu.